Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Sahabat mimbar Unima yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan yang penuh dengan barakah. Bulan yang di dalamnya kita dapat memanfaatkan waktu-waktu kita untuk beribadah kepadanya dengan tujuan akhir, yakni mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah adalah kita akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sahabat mimbar Unima, tentunya kita tidak asing lagi dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun. Iftaradu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, telah mendatangi kalian. Allah mewajibkan kalian berpuasa pada bulan ini. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terluput dari kebaikan malam itu, maka ia telah diharamkan dari kebaikan. Sahabat mimbar Unima yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama dalam mensyarah atau menjelaskan hadis ini membagi manusia yang menjumpai bulan Ramadan menjadi 4 golongan. Apa saja golongan itu? Para ulama menyampaikan golongan yang pertama adalah ahlut ta'ah atau ahli ketaatan. Apa itu ahlut ta'ah? Ulama menyampaikan ahlut ta'ah adalah orang-orang atau manusia yang ketika ia menjumpai bulan Ramadan, ia memfokuskan dirinya untuk mengisi hari-harinya, malam-malamnya dengan aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah yang menunjukkan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengisi siangnya dengan siyamu Ramadan. Ia mengisi siangnya dengan sedekah. Ia mengisi siangnya dengan sholawat dan lain sebagainya. Ia mengisi malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih dan salat-salat yang lainnya. Yang jelas, ahlut ta'ah ini melaksanakan seluruh atau berusaha untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang pertama ini, jamaah sekalian, adalah golongan yang terpuji. Yang kedua adalah ahlud dunya. Apa itu ahlud dunya? Para ulama menyampaikan ahlud dunya adalah manusia ketika ia menjumpai bulan Ramadan, ia fokuskan dirinya
untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berbau duniawiyah, ya, aktivitas keduniaan. Ia melakukan bisnis itu, bisnis ini, dan bisnis-bisnis yang lainnya. Ia jualan ini, jualan itu, jualan makanan, jualan minuman, jualan pakaian, dan aktivitas-aktivitas lain yang sifatnya adalah dunia dan tidak ada unsur akhirat di dalamnya. Maka golongan yang kedua ini adalah golongan yang tercela. Bukannya tidak boleh bekerja, namun ahlu dunia ini melakukan aktivitas-aktivitas keduniaan tanpa menghadirkan unsur ibadah di dalamnya. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang kedua ini. Sahabat mimbar Unimah, golongan yang ketiga adalah ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah atau ahli kesia-siaan. Apa itu? Ahlul ghaflah dijelaskan oleh ulama adalah manusia yang ketika ia menjumpai bulan Ramadan, ia melakukan aktivitas-aktivitas kesia-siaan. Aktivitas yang melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyibukkan dirinya dari pagi atau dari mulai ia berpuasa sampai dengan malam hari dengan aktivitas yang sifatnya sia-sia, yang tidak ada unsur ibadah, dan ia lakukan untuk menyamarkan rasa lapar dan dahaganya. Contohnya adalah ia menghabiskan waktu siangnya untuk tidur. Ia menghabiskan waktu siangnya untuk menonton film, ya, yang sifatnya adalah kesia-siaan. Ahlul ghaflah ini pada dasarnya melakukan aktivitas yang sifatnya mubah. Contohnya adalah tidur. Contohnya adalah menonton tayangan-tayangan yang barangkali boleh dilakukan. Membaca film, membaca novel, atau membaca apapun itu. Akan tetapi ahlul ghaflah ini, ia lalai dengan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan porsinya, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tentunya aktivitas yang sifatnya mubah akan tetapi melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aktivitas yang tidak dibenarkan, dan ahlul ghaflah ini adalah termasuk golongan yang tercela pula. Yang terakhir, sahabat mimbar Unimah, adalah ahlul ma'asi atau ahli kemaksiatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari golongan yang keempat ini. Apa itu ahlul ma'asi atau ahli maksiat? Adalah ketika manusia menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi ia justru mengumpulkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ia membuat acara sedemikian rupa, acara ini, acara itu untuk orang lain. Mengajak orang lain dalam kemaksiatan, sehingga itu melalaikan manusia yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ia mengumpulkan koleksi video-video tertentu, gambar-gambar tertentu, buku-buku tertentu, atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah kemaksiatan, pesta ini, pesta itu. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari tiga golongan terakhir, yakni ahlud dunya, ahlul ghaflah, dan ahlul ma'asi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi golongan yang pertama, yakni ahlul ta'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.